Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Almajid, NIM 180403003, kelas 5A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma PSO, Particle Swarm Optimization. Oke, kita langsung ke slide pertama. Pengertian algoritma PSO. Pengertian algoritma PSO adalah salah satu algoritma optimasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan bisa juga digunakan untuk pencarian jalur. Nah, contoh yang dibahas diambil algoritma PSO itu adalah mengenai pencarian posisi dengan pengembalian nilai fungsi minimal. Nah, sedangkan PSO itu sendiri apa sih artinya? PSO itu adalah Particle Swarm Optimization, adalah teknik optimasi dengan cara menghitung secara terus-menerus calon solusi dengan menggunakan suatu acuan kualitas. Algoritma ini mengoptimasi permasalahan dengan cara menggerakkan partikel atau calon solusi di dalam ruang permasalahan menggunakan fungsi tertentu untuk posisi dan kecepatan dari partikel. Menggerakkan partikel dipengaruhi oleh solusi terbaik partikel tersebut dan solusi terbaik secara umum yang didapatkan dari partikel lain. Sekumpulan partikel ini dinamakan swarm. Dan pada akhirnya swarm ini akan bergerak menuju pada solusi terbaik. Next. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan alur dari algoritma PSO. Salah satu pengembangan algoritma ini adalah algoritma MSO, Multi Swarm Optimization, di mana digunakan lebih dari satu swarm untuk menyelesaikan permasalahan. Diasumsikan ada sebaran titik 3 dimensi, yaitu dimensi X, Y, Z. Masing-masing dimensi memiliki sebuah kosakata dan batas tentang titik yang dapat digunakan. Contoh data pada masing-masing dimensi sebagai dimensi adalah sebagai berikut. Dimensi X, Y, Z, kosakata 3,2, 3, 2,5, batas minimal 10, 30, 50, batas maksimal 50, 80, 150. Next, contoh data awal adalah sebagai berikut. Tim data 2 as double, yang kedua data 0 new double, 3, 2, 10, 50, data 1 new double, 3, 30, 10. Data 2 new double 2,5, 50, 150. Nilai fungsi yang ketahui adalah dengan rumus f x y z sama dengan kx dikali x bagi 2 ditambah ky kali y bagi 2 ditambah kz kali z bagi 2. Tentukan posisi di mana fungsi tersebut mengembangkan nilai minimal dan batasan nilai bahwa x tambah y sama dengan z plus nilai 110. Jumlah dimensi sama dengan 3, jumlah partikel 10, jumlah literasi 100, total posisi yang dicapai 210. Inisialisasi partikel pada posisi acak, partikel 1, nilai fungsi sama dengan 508220, partikel 2 nilai fungsi sama dengan 5027430, partikel 3 nilai fungsinya sama dengan 51 11560, partikel 5 fungsinya 505840, partikel 6 nilai fungsinya 495770, partikel 7 nilai fungsinya 4805270, nilai partikel 7 partikel 8 nilai fungsinya 4785770, partikel 9 nilai fungsi 558460, partikel 10 nilai fungsi sama dengan 6376070. Posisi terbaik sementara partikel 10 nilai fungsi adalah 6376070. Mulai proses pencarian posisi terbaik. Perulangan 5 partikel 1 posisi 4792 fitness sama dengan 43351180. Perulangan 4 partikel 0 posisi 506892 fitness 4305260. partikel 4 partikel 1 posisi 506991 fitness 4296110. Perulangan 4
partikel 4 posisi 50, 73, 87, fitness 42, 09, 10. Posisi terbaik 50, 73, 87, fitness terbaik sama dengan 40, 99, 50. Itu adalah dari sekian saya jelaskan, itu hasil akhirnya dari surat ini. Lanjut, sebelum masuk ke dalam langkah-langkah membahas algoritma, ada beberapa konstanta atau parameter yang harus diketahui, yaitu tentukan dimensi permasalahan. Diasumsikan dalam kasus ini dimensi bernilai 3 karena ada 3 dimensi akan cari solusinya. Satu cons dimensi A integer 3, tentukan jumlah partikel yang digunakan dalam perhitungan. Diasumsikan dalam kasus ini jumlah partikel yang digunakan adalah 10 partikel. Satu cos jumlah partikel A integer sama 10, tentukan total posisi yang harus dicapai. Semua solusi yang ditentukan oleh masing-masing individu harus berjumlah sebanyak variabel ini. Diasumsikan dalam kasus ini total nilai yang harus dicapai ada 210. Next. Dim min kecepatan dimensi kurang 1 as double, din min kecepatan dimensi min 1 as double, for I as integer sama dengan 0 to dimensi minus 1. Min kecepatan I sama dengan minus data I dalam kurung 2 dikurang data I kurung 1 bagi 10. Minimal kecepatan I sama dengan minus data 1 I 2 dikurang data I 1 bagi 10. Next, langkah-langkah penggunaan algoritma PSO. Lakukan inisialisasi data pada masing-masing partikel. 1A, inisialisasi semua posisi partikel awal dan posisi acak. Setiap dimensi memiliki batas minimal dan maksimal sendiri sesuai peisian parameter data. Yang pertama itu jumlah posisi sama dengan 0. Yang kedua adalah for J as integer sama dengan 0. 2 posisi length minus 1. 3 posisi J sama dengan RND titik next data J1, data J2. 4 jumlah posisi plus posisi J. 5 next J. 1B, perlu diingat bahwa jumlah posisi di atas belum tentu sesuai dengan parameter total posisi. Oleh karena itu, lakukan penyesuaian posisi agar jumlah posisi selalu bernilai sama dengan parameter total posisi. Dim selisih as integer sama total posisi dikurangi jumlah posisi. Yang kedua, dim IDX as integer sama dengan RND next dimensi. Yang ketiga, dim posisi baru as integer sama dengan posisi IDX plus selisih. Yang keempat, if posisi baru lebih kecil data IDX 1 dan continue do. Yang kelima, if posisi baru lebih kecil data IDX 2 dan continue do. Yang keenam, jumlah posisi sama dengan jumlah posisi dikurangi posisi IDX atau posisi baru. 7, posisi IDX sama posisi baru. Next, ke slide selanjutnya. 1C, inisiasi nilai kecepatan semua partikel awal dengan nilai kecepatan acak. 1 dim kecepatan acak dimensi min 1 as double. Yang kedua for J as integer sama dengan 0 kecepatan acak titik length min 1. 3 dim 10 as double sama min 1.0 dikali mes titik ABS data J2 dikurangi data J1 bagi 10. Yang keempat, dim 10 as double sama dengan mes titik ABS data J2 dikurangi data J1 bagi 10. Yang kelima, kecepatan acak J sama dengan HI dikurang 10 dikali RND titik next double plus 10 6 next J. 1D, hitung nilai fitness dari posisi tersebut karena tujuan permasalahan adalah mencari nilai minimalnya, maka semakin rendah fungsi nilai akan semakin baik. Slide berikutnya, sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah yang bisa saya jelaskan, semoga dosennya bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa channel subscribe YouTube saya ya. Thank you.